Kak, bahas Albert Einstein dong. Apa Tuhan sih menurut doi? Jadi gini, gue sering banget denger orang ateis maupun orang beragama yang mencatut nama Einstein ketika debat soal Tuhan dan agama. Antara, oh Einstein aja tuh percaya sama Tuhan loh. Atau Einstein tuh sebenarnya ateis loh. Tapi gue penasaran sama satu hal. Kenapa sih orang peduli banget sama opini Einstein soal Tuhan? Iya, gue tahu dia jenius. Dia adalah salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh dalam sejarah fisika. Tapi kan dia jeniusnya di fisika. Apakah berarti opini dia soal Tuhan atau agama otomatis harus kita ikutin gitu? Ya enggak juga toh. Kalian tahu cacat logika appeal to authority enggak? Yaitu ketika seseorang menganggap suatu klaim itu pasti benar hanya karena yang ngomong adalah figur otoritas atau seseorang yang terkenal, selebriti gitu, atau seseorang yang memang pintar dan punya gelar. Misalnya nih ya, kamu tuh ngefans banget sama Pak Prabowo dan ketika dia bilang, orang desa nggak pakai dolar. Kamu langsung nganggep kalau itu tuh benar tanpa melihat bukti atau data. Nah, Einstein kan emang jenius dan ahli di fisika, tapi kalaupun dia percaya dengan Tuhan, itu tetap bukan bukti kalau Tuhan itu tuh ada. Sebaliknya juga sama ya, kalaupun Einstein tidak percaya sama Tuhan sama sekali, itu bukan bukti otomatis gitu kalau Tuhan tuh tidak ada. Jadi argumennya tuh masih lemah. Kita bisa banget kan ya suka dengan pemikiran seseorang tanpa harus ngikut seluruh pandangan hidupnya gitu loh. Kalian bisa kan suka sama konten science dan sejarah gua tanpa mengikuti ateismenya gua. Gue juga bisa banget loh mengagumi beberapa ayat agama yang indah dan puitis tanpa harus join member agama tersebut. Dan gue bisa banget nih menyukai kegemoyan Pak Prabowo tanpa harus setuju dengan pandangan politiknya. By the way, enggak ya, gue enggak merasa dia gemoy. Tapi karena ada yang nanya, ya gue jadi penasaran juga sih sebenarnya emang posisi Einstein terhadap Tuhan tuh kayak gimana sih? Jadi ada surat Einstein yang cukup terkenal, itu ditulis di tahun 1954 kepada Eric Goodkin. Jadi konteks dulu ya. Ada seorang filsuf atau penulis Yahudi Jerman bernama Eric Goodkin. Jadi dia tuh nulis buku yang judulnya adalah Choose Life: The Biblical Call to Revolt di tahun 1952 dan kurang lebih isinya tuh reinterpretasi Judaism atau Bible gitu sebagai panggilan revolusi moral dan spiritual. Nah, Einstein tuh disuruh baca buku ini sama temennya yang namanya Brouwer, yaitu seorang mathematician dan ini udah gua terjemahin suratnya ya. Dia bilang kayak gini, kalau bukan karena Brouwer yang nyaranin, kayaknya gua nggak akan sanggup baca buku lu sedalam itu deh. Bahasanya terlalu susah buat gue. Terus dia mulai ngomong tuh belak-belakan soal Tuhan dan agama. Dia bilang kayak gini, kata Tuhan buat gua tuh nggak lebih dari ungkapan dan produk kelemahan manusia. Lalu dia bilang kayak gini, Bible atau Alkitab adalah kumpulan legenda yang terhormat, tapi tetap primitif dan agak childish. Dan menurut dia, sehalus apapun interpretasinya, itu nggak akan mengubah pandangannya dia. Dia juga bilang agama Yahudi itu sama aja seperti agama yang lain, yaitu bentuk tahayul yang kekanak-kanakan. Padahal Einstein sendiri tuh orang Yahudi ya. Dia bilang bahkan dia tuh merasa dekat secara budaya dan pemikiran orang Yahudi. Of course dia orang Yahudi, tapi dia tetap menolak ide ya kalau ada bangsa pilihan atau manusia yang lebih spesial gitu dibandingkan bangsa lain. Dia bilang kurang lebih kayak gini, gue nggak melihat ada sesuatu yang chosen dari mereka. Einstein bilang dia tuh agak sakit. Dia ngomongnya sih painful to see. Jadi lebih ke sedih sakit gitu ya, ngelihat orang mempertahankan posisi spesial dengan dua tembok kesombongan. Tembok kesombongan yang pertama itu adalah tembok eksternal sebagai manusia dan tembok internal sebagai Yahudi. By the way suratnya tuh masih panjang banget ya. Jadi kalau lu penasaran lu bisa baca lengkap sendiri. Tapi inti yang gue tangkap itu adalah Einstein ngelihat konsep Tuhan itu tuh sebagai kebutuhan psikologis manusia gitu loh. Jadi manusia itu tuh takut, manusia bingung, manusia tuh lemah menghadapi hidup. Lalu manusia menciptakan konsep Tuhan. Makanya Einstein tuh ngomong kayak gini ya, the word God is for me nothing more than the expression and product of human weakness. Jadi bagi Einstein, God di sini tuh lebih ke konstruksi manusia aja sih. Jadi Einstein tuh ngelihat kitab suci itu lebih sebagai legenda historis gitu loh, mitologi budaya, produk manusia primitif. That's kind of harsh. Walaupun iya dia tetap bilang ya beberapa bagian itu tuh honorable atau terhormat. Nah, Einstein juga berkali-kali menyebut nama Spinoza. Emang siapa sih Spinoza? Jadi, baru Spinoza itu adalah filsuf yang punya pandangan tentang Tuhan yang beda banget dari agama Abrahamik tradisional ya. Dia juga merasa manusia tuh terlalu memanusiakan Tuhan.
Bagi Spinoza, Tuhan tuh bukan sosok personal yang bisa marah, bisa menghukum, bisa bikin mukjizat, terus kemudian mengatur nasib manusia satu persatu dan dengerin doa manusia. Bagi Spinoza, Tuhan itu adalah alam semesta itu sendiri, hukum alam, keteraturan kosmis. Jadi ketika lu ngelihat hukum fisika itu tuh bekerja, bagaimana alam ini tuh berjalan, yaitu udah bagian dari Tuhan. Kinda make sense to me ya, karena pada akhirnya kita semua ini mengikuti hukum fisika dan reaksi kimia. Ada rules, tapi bukan konstruksi manusia kayak hukum negara, norma, atau agama. Jadi ini tuh lebih ke hukum alam yang selalu konsisten terjadi dan kita semua tuh tunduk ke situ. Kayak gravitasi misalnya, manusia kan nggak menciptakan gravitasi. Kita tuh cuma bisa loh mengamati, oh ternyata benda bermassa tuh saling tarik-menarik. Atau misalnya reaksi kimia. Kalau zat tertentu itu dicampur, hasilnya ya bakal ngikutin sifat atau hukum alam tertentu juga. Bener nggak sih? Jadi mungkin nih ya maksud dari Spinoza dan Einstein adalah keteraturan dari alam semesta itulah yang sakral. Bukan Tuhan personal yang ngatur hidup manusia satu persatu gitu loh. Jadi Einstein tuh pernah jawab telegramnya Rabbi Herbert S. Goldstein di tahun 1929 ya. Dia bilang kayak gini, I believe in Spinoza's God, not in a God who concerns himself with the faith and action of human being. Jadi Einstein itu tuh nggak percaya Tuhan yang mendengarkan doa, yang memberikan hukuman dan pahala, yang ikut campur sama hidup manusia. Jadi Einstein tuh lebih percaya dengan keteraturan alam dan hukum sebab akibat yang universal. Tapi Einstein sendiri juga berkali-kali ngomong, gue itu bukan ateis. Kenapa? Karena pada zaman itu ateis itu tuh diasosiasikan dengan orang yang agresif banget anti agama dan Tuhan dan merasa jawabannya tuh udah final. There is no God gitu ya. Nah, bagi Einstein sendiri dia tuh merasa kalau dia itu lebih ke religious non-believer. Kalau untuk gue sendiri, gue adalah ateis yang belum ada jawaban finalnya ya. Jadi gue tidak akan percaya pada Tuhan, apalagi Tuhan-Tuhan personal ala Abrahamik sebelum ada bukti. Kalau besok-besok ada bukti, ya udah gue bakal percaya. Dalam beberapa surat, Einstein bilang kalau posisinya itu sebenarnya lebih ke agnostik sih. Ada satu quotes Einstein yang sering banget dipakai orang beragama untuk membenarkan kalau Tuhan itu tuh ada ya, yaitu science without religion is lame, religion without science is blind. Tapi religion di sini tuh jangan langsung diartikan sebagai beragama gitu ya. Religion atau religious di sini bagi Einstein tuh lebih ke rasa kagum gitu ya terhadap keteraturan alam. Cosmic awe gitu loh. Kayak wonder cosmic, spiritual feeling terhadap realitas dan hukum alam. Ada juga satu quotes yaitu God does not play dice. Itu banyak banget orang beragama yang kesenangan banget terus diterjemahkan secara literal kayak Tuhan tuh nggak bermain dadu. Padahal ya konteksnya itu adalah debat fisika kuantum. Jadi Einstein tuh sedang menolak ide kalau alam semesta pada level fundamental tuh sifatnya tuh acak gitu loh. Jadi God di sini tuh metaforis gitu. Kayak orang zaman sekarang bilang, alam semesta lagi bercanda nih sama gue. Kurang lebih tuh kayak gitu. Makanya nemesisnya si Einstein yaitu Niels Bohr pernah bilang kayak gini ke Einstein. Einstein, stop telling God what to do. Yang artinya juga bukan God ala Abrahamik ya, tapi Einstein stop ngatur-ngatur bagaimana cara realitas bekerja. Kurang lebih kayak gitu. Oke, gue tutup konten ini dengan quotes-quotes dari Einstein ya. Bahkan ada bukunya loh, isinya quotes-quotes Einstein. Jadi salah satu quotesnya adalah, sangat mungkin kita melakukan hal lebih besar daripada Yesus. Karena banyak hal yang ditulis tentang dia di Bible itu tuh udah dihias secara puitis. Orang yang benar-benar yakin bahwa hukum sebab akibat bekerja secara universal gak mungkin percaya ada sosok yang ikut campur dalam jalannya kejadian. Perilaku etis manusia seharusnya didasarkan pada simpati, pendidikan, hubungan sosial, dan kebutuhan sosial, bukan karena ancaman hukuman atau harapan hadiah setelah mati. Kalau manusia cuma bisa bermoral karena takut dihukum atau ingin hadiah surga, itu menyedihkan banget. Ide tentang Tuhan personal terasa sangat asing sih bagi gue, bahkan sangat naif. Gue cuma melihat dengan penyesalan mendalam kalau Tuhan tuh menghukum begitu banyak anak-anaknya atas kebodohan mereka sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, yang harus disalahkan justru adalah dirinya sendiri. Menurut gue, satu-satunya pembelaan Tuhan adalah mungkin dia memang tidak pernah ada. So ya, begitulah opini Tuhan
menurut Einstein. Jadi gimana kalau menurut kamu? Coba komen di bawah.